Ya, mungkin saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu. Ada tidak sih relevansi dan kaitannya secara signifikan semakin diserang Prabowo Gibran akan membuat elektabilitasnya beranjak naik seperti yang terjadi sekarang? Lebih dari 2 lembaga survei. Begini, kalau kita lihat kemungkinan itu ya Cak ya, itu bisa terjadi kalau Prabowo Gibran memang benar-benar punya basis militan yang organik dan solid gitu. Eh, karena apa? Karena begitu biasanya ya kalau diserang itu kan militansi dari relawan atau tokoh-tokoh itu kan bekerjanya makin intensif dan itu bisa memperluas penetrasi ya di beberapa daerah. Dan saya lihat ini kan sebenarnya potensi itu secara struktural itu dimiliki sebenarnya oleh Prabowo Gibran. Misalnya saya contohkan gini, Cak. Di Jawa Tengah misalnya Prabowo Gibran itu kan nggak dominan, tapi yang dominan di sana kan Ganjar. Artinya apa? Posisi tim relawan yang bekerja di sana itu kan lebih berpeluang untuk mempenetrasi. Sementara lebih sulit melakukan defend proteksi daripada melakukan penetrasi sebenarnya. Nah itu contoh di Jawa Tengah gitu. Nah saya kira di Jawa Timur juga sama. Di sana kan juga peluang untuk memperluas basis dukungan juga tinggi. Apalagi misalnya kalau kita ngomong Jawa Barat, yaitu contohnya. Tapi terlepas dari itu ya kita harus lihat ya satu soal katakanlah bahwa apa yang selama ini rame di media sosial kritik-kritik terhadap Gibran misalnya itu saya lihat kan lebih dominan wacana itu misalnya dikatakan cacat moral atau apa dan seterusnya di kalangan menengah ke atas ya dan di media sosial. Sementara kalau kita lihat gitu upaya misalnya ya memperluas basis popularitas Gibran itu kan luar biasa melalui spanduk, melalui baliho dan itu di daerah di banyak dan diskursus atau kritik-kritik negatif ini kan saya lihat tidak sepenuhnya bisa mempenetrasi sampai yang ke bawah ya masyarakat biasa pada umumnya. Nah ini yang saya lihat memungkinkan ya basis suara dari Prabowo Gibran itu mengalami eskalasi kenaikan. Tetapi begini juga ya kalau kita lihat dari data-data survei sebenarnya elektabilitas itu kan potensinya akan selalu fluktuatif Cak. Jadi bisa naik bisa turun gitu dan tentu saja juga ini tergantung dari upaya dari para relawan. Tapi kalau kita lihat dengan data survei, ya survei yang katakanlah gini, dengan Prabowo Gibran yang semakin naik, bukan berarti peluang juga misalnya Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin itu makin tenggelam, belum tentu juga. Itu kita masih ada waktu di mana kadangkala ada istilah di dalam survei itu kan bandwagon effect sama underdog effect gitu ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah underdog effect, maka militansi dari pendukung Ganjar Mahfud maupun Anies Muhaimin itu bisa juga makin meningkat gitu loh. Tapi kalau yang terjadi misalnya itu adalah bandwagon gitu, nah maka kemungkinan tadi yang dibilang Bung Daniel Azhar semangat satu putaran itu peluangnya juga terjadi gitu loh. Jadi ini juga sesuatu yang masih terbuka aja sampai hari ini. Gitu. Iya, sekarang saya ingin ke Bang Daniel Azhar dulu. Juga ada sempat omongannya dari Mas Eko Kon tadi ya, ada orkestrasi isu juga yang terjadi ya dengan isu-isu yang dianggap menyerang kepada Gibran. Sempat juga ada omongan, ini seakan-akan pintar memainkan isu ini, play victim ini. Memang ada serangan ditujukan untuk Gibran khususnya, Bang Daniel? Ya, kan tuduhan playing victim, tuduhan macam-macam itu hal yang biasa saja diterima Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi kalau omongan Pak Prabowo berulang kali kalau sudah dituduh A, B, C, ya udah senyumin aja begitu. Toh selama ini memang Pak Prabowo sudah terbiasa dengan berbagai tuduhan tersebut. Sebab itu kami dalam posisi ingin memaksimalkan potensi Pak Prabowo dan Mas Gibran agar elektabilitasnya terus ditambah, terus meninggi, agar kepercayaan publik, kepercayaan rakyat lebih besar. Jadi concern kami di situ Mbak Caca. Jadi tidak concern pada berbagai tuduhan tersebut. Ya sudah, berbagai tuduhan silahkan saja diproduksi. Pak Prabowo dan Mas Gibran fokus merebut hati publik, hati rakyat, dan kami berkeyakinan kerja-kerja maksimal dan langsung turun ke rakyat tersebut akan merebut hati rakyat dan kami yakin bisa satu putaran. Itu pertama. Oleh sebab itulah kemudian kenapa semua kader partai misalnya partai Gerindra itu semuanya turun
berakhir. Seperti saya hari ini misalnya, walaupun saya bukan caleg, saya tetap turun langsung ke desa begitu di Deli Serdang untuk menyampaikan pesan-pesan kebangsaan Pak Prabowo, menyampaikan pesan-pesan program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi fokus seluruh kader Gerindra misalnya dan seluruh relawan turun langsung kepada rakyat, sampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan pastikan kita bisa bekerja untuk rakyat 5 tahun ke depan dan kita bisa menang 1 putaran. Oke, sekarang saya ke Mas Eko. Mas Eko, tadi kan sempat disebut ada survei lain yang tidak meng-capture kalau hanya Prabowo Gibran yang kemudian diuntungkan atau tinggi secara survei, disebut Ipsos. Tapi maaf, Ipsos ini kan surveinya ini kan Oktober, awal hingga tanggal 19-an Oktober. Survei yang memenangkan Prabowo Gibran ini yang terbaru November ini bagaimana Mas Eko? Ya kalau kita baca kan angkanya ini, kalau biasanya dalam logika kan pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga terjadi perubahan yang luar biasa seperti itu kan, angkanya cukup signifikan. Kalau kita lihat, nah sesuatu yang luar biasa apa sih? Sesuatu yang luar biasa terjadi kan ketika MK memutuskan dan kemudian itu akhirnya membuka peluang Mas Gibran maju mendampingi Pak Prabowo. Dan kita tahu diskusi tentang keputusan MK sampai terakhir MK juga memutuskan terjadi pelanggaran etik berat juga bukan sesuatu yang dibaca oleh publik sebagai hal positif. Terbukti semua civil society bergerak untuk memprotes kondisi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diskusi belakangan ini bukan lagi cuma soal bagaimana hukum kita atau aturan-aturan kita itu kemudian menjadi problem tersendiri dalam meloloskan Mas Gibran, tetapi diskusi belakangan ini dihiasi dengan suasana atau itu keterlibatan aparat. Media Indonesia misalnya menuliskan ini dan sayangnya nggak ada di edisi cetaknya sudah ditulis bagaimana misalnya ada instruksi terstruktur aparat untuk membantu memasang baliho gitu, kalaupun di edisi online-nya dihapus, tapi sudah ada edisi cetaknya. Nah, kita membaca ini sebetulnya soal survei naik atau turun dalam kontestasi seperti ini adalah hal yang biasa. Yang kita khawatirkan adalah pemilu yang kehilangan sifat jujurnya, kehilangan sifat adilnya, di mana lembaga-lembaga negara yang mestinya berposisi netral dikerahkan untuk memenangkan satu pasangan calon. Kalau ini yang terjadi tentu saja mencederai nilai-nilai yang kita percaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Diskusi ini yang sekarang juga berkembang di masyarakat, bagaimana misalnya baliho dan lain-lain itu kemudian keterlibatan aparat dan lain-lain. Kita memotret ini semua, diskusi ini kita potret. Jadi masyarakat bukan cuma sekedar mendiskusikan program, tetapi apa sih yang terjadi sehingga kemudian problem ini menjadi perhatian, dikhawatirkan nilai-nilai pemilu yang mestinya aparat berdiri netral gitu, dikhawatirkan malah berpihak. Dan ini kan nggak fair. Oke, selain soal mengenai mengekstraksi atau juga mengolah isu playing victim tadi, ada tudingan juga pemilu tidak netral ini. Bagaimana ini Bang Daniel? Iya Mbak Caca, tuduhan aparat terlibat segala macam itu tuduhan serius sebenarnya. Nah, tuduhan itu perlu dibuktikan oleh Mas Eko. Ada baiknya dibuktikan karena kalau tuduhan itu tidak benar, maka saya pikir aparat yang dituduh dalam hal ini misalnya pihak kepolisian dan sebagainya, itu tentu bisa meminta pertanggungjawaban kepada yang menuduh. Karena agaknya hal-hal seperti ini kan diproduksi hari ini. Kalau dulu kan Mas Eko percaya sekali dengan negara, percaya sekali dengan aparat. Itu kok jadi agak aneh begitu, kemudian tiba-tiba hari ini justru menuduh. Kenapa? Karena posisi Pak Ganjar, posisi Pak Mahfud justru ada sebagai ruling party begitu, pihak yang juga memiliki kekuasaan dalam hal ini. Pak Mahfud Menko Polhukam, kemudian Pak Ganjar juga kader partai
besar, ruling party yang juga punya kekuatan yang luar biasa di pemerintahan. Jadi kalau kemudian itu menuduh itu kan seperti menunjuk muka sendiri. Nah, dalam konteks itulah penting tadi saya sebutkan itu untuk membuktikan tuduhan-tuduhan seperti itu. Kemudian kedua, kan sudah berulang kali, Mas Eko kan juga berulang kali menyebutkan dulu misalnya sampai dengan sekarang Pak Jokowi pasti akan netral, dan sikap itu juga disampaikan berulang kali Pak Jokowi di depan publik, dan sikap akan netral, dan tentu kan di tim Prabowo Gibran ingin menang satu putaran dengan jujur, dengan baik. Begitu, dengan tetap damai, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang paling penting bagi Pak Prabowo. Ditahan dulu Bang Daniel, Mas Eko tanggapi. Ya. Yang pertama bahwa diskursus tentang misalnya MK itu bukan tudingan, itu nyata bahwa ada keputusan MK yang menjatuhkan pelanggaran etik berat, itu nyata. Jadi diskursus soal misalnya keputusan itu nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa soal tadi keterlibatan aparat itu beritanya sudah turun di media Indonesia. Itu bukan tudingan juga. Itu ada hal yang nyata dan beritanya sudah dituliskan. Saya cuma mencuplik bahwa ini sedang ada dalam perdebatan masyarakat. Masyarakat membicarakan ini, video-video juga beredar. Ini yang didiskusikan masyarakat, ini yang dibicarakan masyarakat. Soal kemudian benar atau salah, berita itu sudah beredar, video-video sudah beredar, dan itu membuat persepsi masyarakat pada akhirnya mencurigai atau mengkhawatirkan pemilu ini tidak berlangsung jujur dan adil. Oke, ya ditahan dulu Bapak-Bapak, saya nanti akan tanya kepada Mas Nyarwi. 2024, isu yang dilempar terkait pemilu tidak jujur itu masih efektif tidak sih mendulang suara? Siapa yang diuntungkan atau jangan-jangan ini menjadi backfire sebagai yang pelempar isu? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.